kita malah lebih banyak kehilangan ketika kita tidak mengikhlaskan, ketika kita tidak menerima, itu kayak malah banyak kehilangan dalam diri kita sebenarnya itu. Tapi kalau kita percaya bahwa segala sesuatu akan diganti sama Tuhan, itu akan lebih banyak yang datang gitu. Ketika kamu kehilangan dan kamu menuduh orang lain, kamu akan kehilangan banyak hal, lebih banyak kehilangan banyak hal. Tapi kalau ketika kamu menerima, kamu akan kedatangan banyak hal gitu. Iya. Ini aku lagi mendengar ya, Ji. Jadi ya pasti diganti Tuhan sebenarnya. Ketika apa ya? Dalam berjalannya waktu tuh gue juga sempat baca quotes ya. Bukan quotes sih, kata-kata dari seseorang yang gue ngobrol deep talk sama dia ngomong gini. Ini pasca perceraian, temen gue tuh ngomong gini. Ketika kamu berpasrah, semesta akan mengembalikan apa yang sudah ia ambil, gitu. Ketika kamu berpasrah, semesta akan mengembalikan apa yang udah diambil. Jadi semesta mengambil sesuatu itu sebenarnya sedang menumbuhkan jiwamu. Lah, itu kata-kata gue tuh sampai beberapa tahun ini gue inget. Itu kata-kata 4 tahun yang lalu mungkin. 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Tapi itu beneran terjadi gitu loh. Setelah gue benar-benar berpasrah, keadaan seperti kebalik. Jadi gue dulu yang istilah yang galau setengah mati, ngejar-ngejar atau apalah semua gue lakuin kan untuk mempertahankan itu. Tapi setelah gue berpasrah itu kayak kebalik, kayak bener-bener kebalik, semuanya itu kayak dibalik ceret gitu. Tapi bener juga ternyata, kalau gue nggak ngalamin kejadian sendiri nih, kata-kata itu nggak berlaku gitu. Apa yang gue dengar, apa yang dia bilang itu nggak berlaku buat gue. Tapi ketika gue ngalamin gini bener juga ya gitu. Makanya quotes itu kayak halo quotes itu masih gue simpen rapi gitu loh. Kata-kata itu dari dia benar-benar gue simpen rapi gitu. Karena itu terjadi itu. Makanya nasihat apa yang kita baca, apa yang kita dengar untuk saat ini mungkin nggak sekarang berlakunya. Mungkin ketika kita mengalami sesuatu problem, itu baru berfungsinya di situ. Apalagi ketika kita sudah bisa melewati itu. Kalau belum melewati pun kita kayak masih ragu-ragu, bener nggak ya gitu kadang-kadang. Ya kadang-kadang kita tuh harus kehilangan dulu, harus bermasalah dulu, menderita dulu, baru ngerti, oh ini artinya hidup tuh seperti ini, artinya tuh kejadian ini seperti ini. Iya. Apa iya? Iya, gue dengerin dari tadi. Disangka Are you okay katanya. Iya kan dengerin. Iya. Gue nggak mau terdistract gitu kayak ya ada typingan atau apa. Ya dengerin gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan kan hal terberat dalam hidup kita tuh apa sih itu. Coba deh kalian renungkan ya. Bukan berarti membuka luka lama ya, tapi hal terberat dalam hidup kita apa itu. Gitu. Misal kalau gue harus berpisah sama anak gitu, itu hal terberat bagi gue gitu. Iya, gitu. Sebenarnya gue galau bukan masalah hubungan gue berakhir atau gimana, enggak waktu itu, tapi lebih ke anak gitu. Karena gue sadar gue akan kehilangan momen masa kecilnya dia, dan dia akan kehilangan momen masa kecilnya dia juga tanpa seorang ayah gitu. Gue akan kehilangan momen masa kecilnya dia apa ya, kayak tiba-tiba udah gede aja gitu. Makanya gue udah sadar dari awal. Makanya ketika hal itu terjadi, gue langsung sadar. Makanya gue lebih mikirnya ke situ, fokus ke distract pikiran gue tuh ke situ. Gue biasa tidur bareng sama anak gue, akhirnya enggak, tiba-tiba itu kayak jadi kayak sesuatu hal yang hilang gitu. Hilang banget waktu itu gitu. Tapi gue sadar gitu. Ini nggak bener nih gitu kan. Ini nggak bener nih gitu. Tapi ketika kehilangan itu kan kita sebenarnya banyak inspirasi ya teman-teman ya gitu kan. Kalau kita mau menyikapi aja dengan baik, akan banyak inspirasi yang datang sebenarnya dari kehilangan itu sendiri gitu.
Ketika kita bisa menyikapi dengan baik, kita akan mengambil pelajaran dari situ sebenarnya. Bukan berarti meratapi terus-terusan kita nggak bangkit gitu. Fase melalui, melewati, dan ada banyak pengalaman yang berpelajaran di setiap perjalanan. Iya. Ya makanya kita harus menyikapi. Ketika kita menyikapi sesuatu masalah itu dengan tenang, kita akan memetik sesuatu dari situ. Mungkin kemarin si San melalui goresan ya, dia memvisualkan segala sesuatunya itu lewat gambar. Kalau gue lewat kata-kata, gue lewat puisi gitu. Itu banyak sebenarnya kata-kata yang telah berhasil gue rangkum. Masing-masing tuh makanya punya pelampiasan masing-masing gitu. Mungkin kalian juga dengan cara apa gitu kan. Kita bisa menuangkannya di situ gitu. Bukan berarti meratapi ya, enggak ya. Kita menuangkan itu sesuai ya gambaran kita, gambaran perasaan kita saat itu gitu loh. Kayaknya gue lewat gembalan sih. Iya. Air ya. Fase terberat hidupku ketika kita memilih rasa sakit. Itu bukan terberat, Mbak Sum. Ketika kita memilih berdamai, ketika kita memilih jalan untuk berdamai dengan rasa sakit, itu berarti kita udah ada kesadaran di situ. Itu sebenarnya malah bukan sakit, ya kan? Ketika kita udah sadar untuk melewati itu, ketika kita udah sadar harus berdamai dengan diri sendiri, itu malah bukan sakit sebenarnya. Kita sedang bangkit gitu. Bangkit itu kan kita bangkit, terus kita merangkak, mungkin kita berjalan, pada akhirnya kita berlari gitu. Dan di dalam berlari itu kita mungkin kita tahu kan kapan kita harus berhenti, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus berjalan gitu. Yang penting itu kan kebangkitan itu dulu gitu loh. Tiba-tiba kan nggak mungkin berjalan. Ketika kita menyadari gue harus berdamai dengan diri sendiri, berarti udah ada kebangkitan di situ gitu. Entah mau cepat, entah mau lambat, itu kembali lagi fasenya gitu. Ada juga yang orang yang menikmati kesakitannya kok gitu. Gue mau begini dulu, Anda nikmatin aja gitu. Fase terberat gue adalah pasangan selingkuh, tapi belum ada bukti. Gue takut melihat bukti. Gimana sih? Siapa tahu dia nggak selingkuh. Mungkin kan feelingnya dia udah. Mungkin bukti yang konkret nih. Maksudnya bukti yang konkret yang benar-benar di depan mata gitu loh. Orang pikir kalau cengengesan dikira hidupku happy enjoy terus kali ya. Hal kencang datang senang bisa kenal kalian berdua. Amin Kak Ananda. Belajar berdamai dengan keadaan. Orang pikiran kalau cengengesan ya. Nah, tergantung kita menyikapi masalah. Sebenarnya cengengesan pun kan sikap Lun gitu. Kadang-kadang orang untuk menutupi sesuatu tuh dengan sesuatu juga gitu. Pertahanan. Berarti Bang DNG masalah cinta melehoy langsung ya. Kayak udah deh, mundur aja deh gitu ya. Bunda sih. Pertanyaan Bang Jangan dewasa gitu. Ya itu tadi. Gue kan tadi pagi ya di perjalanan gue juga dengerin podcast kan, gitu kan, podcast seseorang gitu kan, cowok juga gitu. Ya memang hampir semua sepakat bahwasanya kesadaran itu bermula dari penderitaan. Tuhan ngasih ujian itu bukan tanpa alasan gitu. Pasti Tuhan itu ngasih ujian karena Dia sayang ke kita gitu. Untuk bisa tumbuh, untuk bisa bersikap lebih dari yang saat ini gitu. Kita tuh setiap harinya kan dikasih ujian nih. Mungkin kita merasa sekarang baik-baik saja, tapi besok lusa gitu. Makanya kita mempersiapkan diri itu bukan berhalusinasi besok lusa kita pikirin, enggak. Tapi sebaik-baiknya hidup ini adalah kita hidup sekarang ini gitu loh. Sebaik-baiknya kita lakukan gitu. Fase terberat pernah di penjara, dioperasi, nggak dianggap anak dan suami itu. Bang Iza yang ngomong nih. Itu hal terhebat bisa. Penjara dioperasi nggak dianggap anak suami, itu hal terberat bisa sampai. Ataupun berat rasanya. Pokoknya halo Bang Iwan.
Iya, masing-masing orang tuh punya fase terberat masing-masing. Tapi nggak bisa kita bilang gini, gue lebih berat daripada lo, atau sebaliknya lo lebih berat daripada gue. Enggak, gue jadi lo aja mungkin nggak akan bisa gitu melewati itu gitu. Tapi lo jadi gue juga belum tentu bisa ngelewatin itu gitu. Iya. Ketika kita merasa paling sakit ya, ternyata ada orang lebih sakit di situ gitu. Lah, perlunya kita ngobrol sama seseorang, mendengarkan sesuatu, membaca sesuatu itu karena itu tadi untuk mirroring, cermin. Oh, ternyata masih ada yang lebih berat loh gitu. Ternyata ada yang lebih susah loh gitu. Makanya kalau kita merasa berat, kita ini aja mendengarkan, jangan menolak dulu deh gitu. Belajar untuk mendengarkan gitu kan. Belajar untuk memahami, mengamati, bukan memikirkan gitu. Di situ kita akan menemukan pelajaran gitu. Bahwasanya kita nggak sendiri. Masih banyak yang lebih susah, masih banyak yang lebih berat gitu. Nik, musik lu kayaknya tambah lama tambah gede, Nik. Biar kita merasa bersyukur ya. Kan kadang-kadang gitu ya, gue berat banget hidup gue gitu. Padahal juga rumahnya ber-AC. Tidur juga masih pakai kasur yang empuk gitu kan. Gitu. Ya karena masalah itu kan kita sendiri yang bikin gitu kadang-kadang ya. Mau bahagia mau enggak itu kayak ya cara berpikir Pasif kita ya. gitu. Ya gue untuk supaya gue tuh tetap ini apa namanya lebih tenang gitu ya. Gue pasti mengingat diri gue kayak gue tarik napas gitu kan. Gue tarik napas pelan-pelan gitu. Terus gue itu dalam posisi mungkin gue lagi down, lagi kesel atau lagi ingat masa lalu yang mungkin berat itu, gue tarik napas. Terus kedua gue afirmasi diri ya kan, afirmasi dengan hal-hal yang positif gitu. Iya. Terus gue memeluk diri gue gitu loh, memeluk diri gue sambil bernafas tadi. Terus sambil bilang tuh kayak gue nih hebat, gue nih beruntung gitu loh, gue nih masih sehat kayak gitu. Gue dialog afirmasi itu gitu kan. Terus ketika gue tidak mencapai posisi yang apa yang gue pengen gitu, mungkin belum tenang, baru gue minta uluran tangan gitu, kayak ya gue butuh bantuan intinya gitu. Maksudnya ketika gue udah mentok ya, maksudnya kan orang-orang kan kenapa udah mencapai titik gue harus ngobrol sama psikolog nih gitu kan, karena ya memang itu seandainya dia masih belum mampu nih, makanya gue mencoba untuk ngobrol sama psikolog gitu. Jadi ya apa, bukan berarti gila ya, bukan berarti gila atau stres gitu. Enggak. Karena ya gue ngerasain posisi di saat itu kan nggak sanggup gitu loh. Gue pernah mencapai itu ya sekali. Ya reaksi awal teman-teman ini mungkin sedikit trik ya. Reaksi awal ketika kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang mungkin nggak kita suka, itu bisa langsung tarik nafas. Kita bisa mengontrol diri itu dari nafas. Langsung aja tarik nafas. Ketika kita misalnya baca sesuatu nih, dapat kabar yang nggak enak, tarik aja nafas, tahan sebentar, keluarin pelan-pelan. Itu salah satu reaksi yang menurut gue untuk menyeimbangkan, menetralkan yang barusan masuk itu tadi, gitu. Langsung aja, dinetralin aja. Jangan terlalu reaktif terhadap sesuatu, apalagi kita langsung kalut, langsung panik, langsung apa gitu. Apa sih lunar? Baru kenapa sih lunar? Lagi. Waalaikumsalam. Jadi salah satu triknya itu ya, untuk mengatasi bukan dengan panik. Karena kalau kita semakin panik, pikiran kita jadi semakin jauh nih, udah melayang halusinasi kemana gitu. Misalnya kita dengar sesuatu, dikuasain dulu aja itu. Awas menetralkan sesuatu yang enak. Iya. Waalaikumsalam. Salam. Bude waljina welcome. Tapi yang bener sih kata Bang Eza itu. Dulu yang selalu reaktif terhadap pengaruh sekarang lebih tenang. Iya. Nafas itu kunci. Ketika kita menyadari keberadaan nafas, kita akan lebih tenang. Coba deh kalau percaya. Sekarang tarik nafas. Kasih Bang Uno. Tarik nafas aja pelan-pelan. Tahan sebentar, keluarin gitu. Nanti kita akan sadar nih, yang lebih banyak bermain di mana sih, di area kanan apa area kiri. Itu kerasa.
diri kita tuh lebih banyak berasanya di kanan apa kiri, perut kanan atau perut kiri, itu berasa di situ. Kalau kita sering bermain dengan nafas ya, bukan bermain ya, tapi lebih menyadari keberadaan nafas ini, kita ngerti dia arahnya kemana, tujuannya kemana, nih rasakan aja ketika masuk gitu. Nafas ini kan sebenarnya hal yang krusial ya teman-teman, tapi jarang banget kita yang menyadari keberadaannya gitu. Kalau kita menyadari keberadaan nafas itu kan jauh lebih tenang. Coba kalau nggak percaya. Iya, kalau kiri artinya lebih rileks, betul. Ketika kita melepaskan sesuatu, karena kiri itu katanya bagian yang nggak baik-baik itu ada di kiri. Gitu. Ketika kita mulai bermain dengan kiri, kok lebih berat di kiri ya, lah itu harus kita keluarin. Gitu, bener. Kiri itu lebih rileks karena disitulah sebenarnya bebannya tuh di situ gitu. Tadi ada Mas Her, bener dengan olahraga saat ini aku bisa. Iya, karena olahraga itu salah satu cara mengeluarkan energi yang nggak baik ya itu. Kita kan punya energi nih, energi itu bisa dari makan, asupan yang masuk ke dalam tubuh kita apapun itu, plus energi yang kita buat gitu. Bang Iza naik gak apa-apa. Lah itu ngeluarinnya salah satunya dengan olahraga gitu. Makanya sehatkanlah ragamu maka nyawamu akan betah. Itu quotes gue ya guys ya. Guys yang buat 52 harusnya tap 100k. Makasih loh Bang di NG. Makanya sayangi raga kita biar nyawa kita betah gitu kan. Ya sayangi aja ya. Korek kuping aja kayaknya kanan kiri aja beda guys. Jangan-jangan sebelah kiri ini memang berat gitu. Iya. Loh, korek kuping aja beda. Lu ngerasain beda kan? Lobang gitu. Kok di kiri kok gue kayak agak susah gitu loh. Kayak kanan kayak plong gitu kalau gue ya. Nggak tahu yang dalam tarikan nafas pun juga gitu nih. Kalau lo mau menyadari tarikan nafas yang masuk itu banyakan mana nih yang keluar. Ketika kita kanan tuh berarti kita masih pakai ego kita sebenarnya. Tapi kalau kiri tuh udah lepas. Gue nggak memikirkan sesuatu apapun di dunia ini. Itu kiri. Gitu. Mungkin bagi beberapa orang sudah menyadari itu. Mike Horner. Itu. Mungkin bagi orang sudah menyadari posisi nafas di mana. Ini banyak di mananya, keluarnya dari mana, yang bikin lega itu di mana. Itu udah ada mungkin teman-teman di sini udah ada beberapa yang mungkin bisa sampai ke tahap situ. Tapi kalau yang belum ya belajar, nggak apa-apa, pelan-pelan teman-teman. Jadi nafas ini kan sebenarnya sesuatu hal yang mahal gitu kan. Tapi nggak pernah kita hargai, nggak pernah kita sadari gitu. Ya kita nafas aja, gitu-gitu aja gitu loh. Anjing lu. Iya. Lah iya. Jadi nggak kita nikmatin gitu loh. Padahal itu tuh apa ya? Penghubung ya. Penghubung antara raga dan jiwa gitu loh. Coba kalau nggak ada nafas, raga kita nggak hidup gitu. Sekalian Om Hadi nggak mau ngajarin Firebird sekalian Om Hadi. Bang, caranya nerima kalau orang ranjang lu adalah penjahatnya. Bang, caranya nerima kalau orang satu ranjang lu. Oh, masa pasangan kita bukan masa istri, ini ya? Istri ini berarti. pasangan ya, entah istri entah suami. Dia Kalau kan kita cowok kan. ya kalau udah nganggep pasangan kita penjahat, ya kita harus tanya ke diri sendiri gitu. Makanya tadi gue bilang di awal, ketika gue merasa nggak cocok sama seseorang, kadang-kadang gue lebih berpikir jangan-jangan gue ya gitu. Jangan-jangan gue yang nggak bisa kontrol ya. Jangan-jangan gue yang tidak bisa mengkondisikan ya gitu. Iya. Kok orang lain bisa ngobrol enak, gue enggak, kenapa ya? Kadang-kadang kan kita berpikir seperti itu. Kadang-kadang orang tuh hidupnya santai, tenang gitu. Tapi kenapa gue enggak ya gitu? Lah itu kembali ke diri sendiri gitu. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa nyetir orang lain untuk seperti apa yang kita pikirkan atau yang kita inginkan dong. Pasti kita berpikirnya seperti itu. Kok lu nggak seperti apa yang gue inginin? Kok lu nggak seperti apa yang gue pengen gitu? Nggak bisa. Orang tuh punya jiwa masing-masing. Jangankan pasangan yang tanpa hubungan darah, orang tua, adik-adik kita, mungkin kakak kita, anak kita ya kadang-kadang nggak seperti yang kita inginkan kan gitu. Padahal satu darah, satu daging. Itu apalagi orang lain yang benar-benar orang lain gitu. Ya sekarang gue gitu sih, kayak ada masalah atau ada apa gitu, gue ke diri gue sendiri dulu sih.
jangan-jangan gue ya yang terlalu sikapnya terlalu barbar atau ngomongnya terlalu julid atau gue terlalu kasar apapun itu deh, atau sikap mungkin kurang sopan apa gimana ya kan di mata dia. Mungkin menurut kita bener nih ya kan, gue udah ngobrol seperlunya, gue udah ngobrol, ternyata gue menyindir dia apa gimana kan gue nggak tahu gitu. Orang kan beda-beda penilaiannya gitu loh. Makanya perlunya kesadaran di situ, Nick. Gitu. Orang, lu bisa ngerasain kan, ketika lu sadar ngomong lu gimana, ketika lu nggak sadar ngomong lu gimana. Iya. Mungkin kita berbalut dengan kata-kata bercanda, tapi sebenarnya kita tuh sedang nggak sadar. Baper Iya. juga. Gue males kayak tiba-tiba orang ngomonginnya, lu baper ya gitu. Gue udah nggak berada di posisi itu gitu. Maksud, lu jangan gitu dulu, lu sadar diri dulu, jangan langsung bilang orang itu baper gitu. Jangan-jangan jangan-jangan lu yang salah gitu loh. Maksudnya lu nyalain orang baper tapi lu ngatain dia gitu loh. Tuh ujung-ujung lu baper, lu dengan ngatain aja lu udah salah gitu loh. Iya. Tapi baper tuh menurut lu ada hubungannya sama feeling gak sih? Ya baper itu ya feelingnya orang yang nggak sadar itu. Bener. Bahasa Ya bener. ini. Iya. Ya kan baper kalau bagi orang yang sadar nggak mungkin dia akan ngomong kayak gitu kan. Iya. Baper tuh dalam banyak hal ya guys ya, bukan cuma masalah percintaan dua insan ya gitu. Iya. Ngobrol sama jangan orang yang ini deh, sama tukang bakso, sama kadang-kadang kita ya, woi bang sini lo kayak gitu kan. Jadi yang kayak, hah apaan sih gue gitu. Kok manggilnya gitu kan. Iya. Itu kan gue nggak sadar gitu loh. Bang bahas feeling. Ya feeling tuh insting itu. Insting itu kan ya itu tuh kemarin juga sempat kita bahas ke beberapa kali. Kalau kita lapar, kita pasti nyari makanan gitu. Kalau kita haus ya kita minum gitu. Baper dan feeling sama bang. Ya baper perasaan kan. Cuma kalau disingkat baper ya bawah perut. Jadi ada intuisi, ada insting, feeling. Jadi feeling ini ada di tengah-tengah gitu. Jadi kalau intuisi itu bisa dipelajari. Iya benar. Intuisi itu bagian dari hidup kita yang mungkin ya, kok mungkin intuisi kayak misalnya gini, gue kok sering ya lihat misalnya angka 888 misalnya atau 111, atau bisa jadi ketika gue jalan lewat sana kenapa gue selalu jatuh ya, itu bagian dari intuisi. Jadi gue kalau lewat sana kenapa gue apes ya, kenapa setiap kali lewat sana gue sial ya gitu, itu bagian dari intuisi gitu. Tapi kalau insting ya tadi itu, kok insting, iya bener insting ya itu tadi, ketika lapar makan, ketika haus minum, ketika ngantuk tidur, itu insting. Udah bisa bedain teman-teman. Kadang itu berpengaruh loh, maksudnya kayak ini gue insting gue gitu kan, ini intuisi gue gitu. Kadang kita tuh salah menempatkan gitu. Iya. Kalau intuisi itu bisa dipelajari nih. Keadaan sesuatu yang sering kita temuin itu apa sih pengaruhnya ke dalam kehidupan? Itu kan kayak rambu-rambu ya guys. Alam semesta itu ngasih rambu-rambu sebenarnya, sedang ngasih rambu-rambu ke kita gitu. Kalau lu begini misalnya ya. Contoh paling kecil ya, kalau gue minum es pasti gue batuk ya, kalau gue minum es pasti gue pusing, itu tuh salah satu intuisi. Itu bagian dari intuisi gitu. Kenapa gue kalau habis makan ini gue pusing ya, itu misalnya gue habis makan ini asam urat gue naik, itu intuisi sebenarnya. Iya. Sama banyak sih pembendaharaan kata tuh yang kita tuh salah kadang menempatkannya. Jadi gue makanya dengan adanya kita belajar ya, baper bawa peran bagaimana ya, itu tadi canda doang. Sini kalau ada mau naik teman-teman, tapi harus on cam ya. Ya harus on cam ya. Terus mungkin ada yang lebih tahu. Bener. Kayak kita bilangin orang juga ya, ini orangnya rakus nih gitu loh. Ini orangnya tamak nih, ini orangnya maruk nih. Ini orangnya maruk.
gitu kan, maruk tamak rakus gitu kan, itu juga kan ada perbedaan gitu. Iya, ya tapi nggak usah dibikin pusing ya guys ya. Tapi memang untuk belajar iya harus gitu. Memang harus dipelajarin biar Harus kita nggak dipelajarin. salah menempatkan. Soal kita kalau dihadapkan sama orang yang paham, kita jadi bumerang buat kita loh, gitu loh. Sama dengan kata Ain, memandang, ternyata memandang dan melihat itu beda arti. Kepekaan intuisi itu kayaknya tanda keren karena hal berulang terjadi dan berdampak. Feeling gimana bang? Kalau menurut gue ya, yang gue pelajari, yang gue baca, dan yang gue dengar dari beberapa orang, feeling itu bagian dari intuisi dan bagian dari insting gitu. Mungkin ada yang lebih tahu dan bisa menjelaskan gitu. Kalau selama ini yang gue pelajari bagian dari itu seperti halnya jiwa, raga, dan ruh gitu. Itu kan punya peran masing-masing ya gitu. Makanya feeling itu bisa jadi salah gitu. Intuisi juga bisa jadi salah karena masih ada jiwanya dan masih ada raganya. Tapi kalau yang ini tadi insting itu nggak akan salah. Insting itu nggak akan salah. Ketika lu lapar, lu ngerasa lapar, lu pasti lu cari makan gitu. Makanya itu tuh letaknya di situ teman-teman. Jadi raga, jiwa, dan ruh. Ruh ini kan suci, nggak terpengaruh dengan apapun. Ya dia akan tetap suci. Mau gimana pun raga kita maupun gimana jiwa kita, ya tetap seperti itu gitu. Tapi kalau jiwa ini kan masih terpengaruh nih, tarik menarik antara raga dan ruh. Raga itu selalu mengajak ke duniawi kan. Lo ngelakuin ini deh biar lo happy. Lo ngelakuin ini enak kok gini-gini lah misalnya gitu. Itu ketarik dengan raga. Makanya jiwa kita, kenapa ada kata-kata jiwa kita udah rusak ya, jiwa kita udah nggak bener ya, itu sebenarnya. Kalau ruh itu selalu mengajak kebaikan. Itu tuh seperti feeling, antara feeling, insting, dan intuisi itu tadi gitu. Kalau aku sih feeling tuh menanggapi itu lebih ke perasaan sih, kayak lu punya kecintaan, lu punya kesayangan, lu punya kebencian, lu punya dendam, lu punya kesel, lu punya sedih, itu lebih ke situ. Makanya kalau kita nanyain, misalnya gue curhat tentang cewek sama Bang Herdi gitu kan, Bang Herdi pasti jawab, ya lakuin aja, feeling lu dia orangnya gimana gitu loh. Itu kan arahnya lebih ke sayang ya gitu loh, lebih ke cinta ya gitu. Jadi kalau misalnya orang nyakiti gua gitu kan, feeling lu gimana gitu, ya gua kesel sih sama dia gitu. Udah ikutin kata hati lu, ikutin kata hati berarti udah penjabarannya ke intuisi. Kalau enggak ini tadi apa namanya, satu lagi insting gitu. Makanya memang si feeling tadi ini tuh antara insting dan intuisi itu gitu loh. Ya misalnya kan kadang-kadang gini, ternyata feeling lu salah nih gitu. Feel itu kan berarti ada rasa di situ. Ada rasa itu kan ada rasa di situ. Cinta, benci, dendam. Oh lu kayaknya feeling lu salah nih, berarti lu keselnya tuh salah gitu loh. Ternyata dia berarti bukan dia yang salah ke lu, tapi lu yang salah nih gitu. Feeling lu salah. Kalau menurut gue sih lu yang salah kayak gitu kan, dari cerita lu atau gimana pun deh gitu loh. Lu harus koreksi diri dulu deh gitu. Ya, akhirnya gue bermain rasa tuh setelah itu. Gitu. Itu kembali ke insting tadi. Oh iya ya gitu loh. Kalau insting kan nggak pernah salah gitu kan. Jadi makanya akhirnya gue sadar diri. Nah kembali lagi ke insting tadi. Oh berarti insting nggak pernah salah gitu. Dia selalu dari dalam gitu kan. Nah disitulah posisi sadar masuknya ke insting gitu loh. Makanya suuzon itu terjadi ketika intuisinya berjalan gitu loh. Jadi intuisi ini mengira-ngira gitu. Jadi kalau lu udah bermain feeling, itu lu udah bermain hati gitu loh. Di situ lu ada cinta, ada kebencian gitu. Iya, tapi bukan berarti itu benar. Dalam artian selalu benar. Iya. Jadi benar kata Yeji. Feeling lebih ke emosi ya, karena di situ tuh adanya emosi. Feeling itu adanya emosi. Dalam hal apapun emosi itu belum tentu jelek ya gitu. Emosi itu kan kadang-kadang kita suka sama seseorang gitu. Itu bisa jadi kita emosi. Emosinya tuh effort gitu. Emosinya tuh kayak euforia gitu. Wah, perasaannya gimana gitu kan. Kalau orang lagi suka sama orang kan gitu. Itu tuh kayak nanti akan membawa kita ke pemikiran tertentu. Misalnya kok perasaan gue nggak enak ya gitu. Dia ada apa ya itu. Karena kita udah bermain perasaan.
Dan itu sebenarnya dituntun juga dari raga kita yang punya ekspektasi sama dia, sementara roh kita mengatakan jangan, misalnya gitu. Itu jadi kayak perang. Kadang-kadang Iya. kadang-kadang kan seperti itu, perasaan kita berkecamuk gitu kan. Rara mau naik pencet aja ya guys. Makasih Kak. Sulit ya, maksudnya menjabarkannya ya gimana Iya. ya? Itu memang harus saling berhubungan ya. Kalau gue bilang kenapa gue larinya malah ke jiwa, ke raga, ke roh, ya memang larinya ke situ. Itu kembali lagi. Kalau kita mau belajar ke situ ya gitu. Bang Edi, welcome. Intinya insting lebih larinya ke dalam diri kita. Kasih Rara. Itu insting larinya lebih ke dalam diri kita. Gitu. Firasat Tapi kalau- firasat ya feeling itu tadi. Ya itu kan cuman beda-beda bahasa ya. Beda bahasa. Siapa Kak Nanda? Bang Eza mau naik pencet aja bang. Atau siapa yang mau naik pencet aja. Harus on cam ya.